sebenarnya nggak boleh kita latihan lagi, jujur. Nggak ada waktu. Udah nggak ada waktu ya. Recovery aja udah. Fokus recovery apa dulu, namanya, nggak perlu relax, segala latihan. macem. Official training juga nggak perlu intensitas tinggi, bener-bener intensitas 10% aja. Nggak boleh. Fokus recovery, baru Yuk kita kupas bersama hanya di sini di Sepak Bola kau diomongin. Selamat datang di Sepak Up, bola kok diomongin. Oke guys, hari ini kita akan bahas pertandingan kemarin melawan Saudi. Wah, campur aduk perasaan saya sekarang. Kesel tapi nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Tapi hari ini saya nggak sendirian. Saya ditemanin oleh senior saya, yaitu Bung Harpa. Halo. Apa kabar Bung? Baik. Baik. Thank you sudah mengundang saya di Jackpot ya. Gimana Bung perasaannya hari ini? Ini kan kemarin baru selesai ya pertandingan. Muka saya kelihatan gimana? Kesel apa? Agak Saya yakin yang mewakili perasaan teman-teman semua Oke. yang menyaksikan pertandingan kemarin. Kalau saya bilang gini loh, kalah menang itu soal biasa, wajar lah. Nggak mungkin semua tim di dunia itu menang terus. Cuman betul. the way we lost itu yang paling penting kan. Nah itu yang mungkin nanti kita akan perdalam lagi. Oke Bung, mungkin sebelum kita analisa pertandingan kemarin ya, kita kan ada ada beberapa kejadian di Iya. luar lapangan Oke, kan ya, iya. di luar Stadion. Kemarin datang jam berapa Bung? Ke Saya itu sekitar jam 5-an Jam udah 5-an. sampai kalau nggak salah. Oh, waktu itu gimana situasinya? Nah, waktu itu masih adem, masih kondusif karena mungkin fans saat itu belum terlalu banyak. Jadi masih cair. Saya udah sempat masuk juga. Tapi setelah saya di dalam, kira-kira 1 jam lah kalau nggak salah. Jadi sudah jam 6-an tuh baru mulai, atau jam 7 saya lupa. Itu mulai agak rame tuh cerita soal di luar. Tapi Bung Harpa udah masuk? Udah masuk, udah di Oh, dalam, udah masuk dalam. udah dalam. Karena Oke. ya saya mau cepet aja lah, biar Oke. nggak nunggu-nunggu lagi. Nah Betul. terus saya dapat info dari teman-teman semua, bahwa ya inilah gunanya teknologi dimanfaatkan dengan baik. Jadi dia share ke saya, Bung tolong Bung ini disuarakan gitu. Ya udah saya bantu salah satu, saya posting gitu. Semoga supaya didengar apa yang orang banyak lah. Meskipun ya ini mungkin jadi catatan juga ya, supaya mungkin federasi juga bisa apa ya, menggedor lah atau menegor mungkin security yang di sana atau seperti apa, supaya hal ini nggak terulang lagi. Karena mereka ini kan luar biasa loh. Saya benar-benar mengatakan ini from my heart gitu. Karena saya berapa kali di pesawat ngobrol dengan mereka yang tenaga pekerja migran itu, mereka berkorban luar biasa loh, Je. Baik ya mereka? Wah luar biasa. Iya, saya juga merasa baik sih. Yang mudah-mudahan nanti lawan Irak nggak seperti itu. Nah, saya kan di luar jam 6 Di luar saya, stadion. Oh, masih di luar ya? di luar jam 6 kurang kayaknya saya sampai. Jam 6 kurang kayaknya. Itu masih aman. Enggak, Udah lumayan Udah rusuh. Udah rusuh. ketahan ya. ketahan Nah banget. itu kenapa ya? Nah, kita kan nggak tahu. Jadi kita datang aja kan. Datang kita nunggu lama banget. Terus kepanasan karena depan belakang banyak orang kan antri gitu, orang Indonesia semua gitu. Terus sampai ada 1 jam kayaknya di situ. Oh iya? Terus sambil dorong-dorong, udah dorong aja udah ayo. Udah gitu. Iya. Kan itu agak bahaya juga ya. Maksudnya ada anak kecil, ada Iya, bapak-bapak. betul. Jadi ya pokoknya banyak pendapat-pendapat dorong aja atau nggak boleh ini. Nah, habis itu saya sampai sesak nafas juga. Wah, ini bahaya juga ini. Padahal istilahnya JJ ini kan relatif masih muda teman-teman. Iya, itu dia. Seger. Itu aja masih Nah, makanya kesusahan. saya mikir, wah ini anak kecil sama ini ada Ibu-ibu juga mungkin ada ya. gitu. Iya. Gimana ya kalau misalnya kenapa-napa gitu kan, saya agak khawatir juga kemarin soalnya. Hah? Saya tunjukin kan tiket e-book gitu kan. Saya tunjukin ke ininya. Ke petugasnya. Saya ada ini tiket. Dia cuek. Ini cuy, nggak bisa. Tuh, jadi Close katanya. jelas ya. Katanya ada udah full penontonnya. Padahal enggak. Orang masih kosong kok. Orang saya di dalam. Nah ini jelas nih. Ini sudut pandangnya ini nih. Ada yang JJ di luar, saya di dalam. Nah, itu. Jadi dibilang di dalam kosong, enggak, saya di dalam. Kalau dibilang di dalam udah penuh, enggak. Saya di dalam tuh masih kosong. Saya sampai jam Akhirnya kebuka jam berapa, J? 7.30 Itu yang rombongan rame-rame masuk itu ya? itu rombongan masuk karena jebol. Iya, jebol iya. Pagernya itu yang pagar bolong-bolong itu dijebol. Nah, ada yang dari jam 3. Di jam 3, iya. Kita tanya, katanya gate 3, 4, 5 diputer-puterin katanya. Iya, Ini katanya close. gitu, 3, 5 ya. Dan gate 3 itu emang pintu awal masuk kan. Kemudian bolak-balik katanya ke 4, ke 5 betul. Dan yang, tapi gini sedikit ya. Kalau nggak salah ada yang dibawa ambulans juga ya? Nah, itu nggak tahu. Ada, katanya ada yang luka juga. Tapi yang satu mungkin yang kalau saya sebagai apa ya,
fans timnas saya syukurin adalah tidak ada korban jiwa. Itu nomor satu dulu Iya, sih. pasti, Walaupun kita kecewa dengan Oh. situasi kemarin. Nah, terus saya kan ke hotel pemain ya kemarin. Iya, ya. iya. Tapi tahu, saya nggak bisa ketemu siapapun. Rasa Nggak sedih, dibolehin. gloomy. Nggak boleh. Oh, Tapi menurut saya ini harus perbaiki sih dari PSSI. Maksudnya, fans kan beberapa datang juga ke sana. Kan jauh-jauh datang untuk support timnas, bukan kita mau mengganggu sebenarnya. Maksudnya kita kan mau lihat semangatin gitu, langsung mau tepuk tangan, mau Banyak nggak yang datang ke hotel kemarin? ada beberapa datang. Sekitar ada 20 nggak? Ada 20 nggak nyampe kayaknya. Berarti nggak terlalu. Udah dihadang dari depan. Kita ngomongnya kita ketemu sama temen. Nah, kita aja nggak dibolehin gitu. Oh. Katanya dari PSSI katanya. Oh, Gitu. Tapi kita kan maksudnya bukan mau mengganggu, tapi kan mau mendukung. Dan para pemain juga pasti mau sih maksudnya. Mereka gitu. senang. Coba JJ kan dulu kan sering di dalam tim tuh mereka seperti apa sih perasaannya kalau ketika ada fans menyapa itu dalam taraf tertentu tuh seperti apa sih? Itu pasti senang dong, pemain senang. Terus dia berdiri bersih berdiri Iya, kasih jarak rapi mungkin gitu, ya. nggak masalah mereka ya. Pasti dong. Iya, Kan iya. pas zamannya coaching juga kan begitu. Iya, iya. Kasih jarak aja di Fairmont. Iya, Bukan nggak boleh masuk semuanya gitu kan. Iya, iya. Ya tapi ya itu yang agak disayangkan sebenarnya. Maksudnya itu kayak sedih sih sebenarnya. Sedih banget gitu serius. Dan Kalau gitu saya ngapain datang? Saya datang ke stadion gitu kan. Jadi rasa kedekatannya itu agak hilang lah gitu ya. Iya, setidaknya ada pengumuman mungkin di akun PSSI mungkin datang pun tidak akan bisa lihat, jadi mohon maaf apa pengertiannya atau gimana. Komunikasi ini yang kayaknya mungkin kalau buat saya mesti mungkin sedikit diimprove kali ya di timnas PSSI, Sepertinya lebih yang saya rasa. komunikatif gitu ya. Itu yang saya rasakan dan Saya juga merasakan. dan saya ya ketemu sama Pak Erik sebentar. Ya lewat aja sih karena beliau sibuk. Tapi aman ya. Lihat aja, saksikan di video kita nanti. Ini nggak sih, tadi nggak video ini. Oke, kita sebelum analisa pertandingan kemarin sama bahas starting 11 seperti apa, saya dapat endorse sebenarnya. Dari mana tuh endorse? Nah, ada dari senior banget itu. Wah, berarti udah tua ya? Ini lihat. Wah. Satu. Waduh, salah ngomong ya. Senior tua. Tua tapi jiwanya muda. Amin. Tapi, Kalau orang tua JJ, juga kan, Bung. belum baru jalan 21. Iya. 21 15 tahun yang lalu tuh. Nah, itu dia. Siap. A1. Aman. Jadi kita hari ini harus membuat informasi-informasi ini menjadikan A1. juga. Harus begitu gitu. Terima kasih Siap. Bung. Ini saya akan pakai sering-sering My nanti. pleasure. Ya, My terima kasih pleasure. banyak. Siap. Jadi kita mungkin bahas dulu list Oke. starting 11 itu kan sebenarnya 90 menit sebelumnya kan muncul ya. 60 menit ya? Iya, 90 90 ya? menit. Oh, 90 90. menit sebelumnya kan muncul. Nah, Baru tahu. gimana perasaannya? Oke. Pas muncul. Sebenarnya honestly ya, kalau saya tuh udah agak kaget bahkan 9 hari yang lalu. Bukan 90 menit. Karena ketika itu diumumkan mungkin sekitar 2 minggu lalu lah. Itu bukan banyak. Ada beberapa kontradiktif yang agak sulit untuk saya cerna. Bukan soal selera ya. Kadang kita paham, oh si ini nggak dibawa, si ini dibawa. Sebenarnya sama nih kemampuannya, posisi sama. Tapi mungkin selera pelatih pengen yang lebih bertahan, jadi dibawa ini. Itu kita kita paham. Oke. Tapi ini kontradiktif. Misalnya posisinya sama, kemampuannya tapi beda, levelnya juga beda. Satu main di Eropa, satu main di Super League. Kebutuhan juga bagusan ini, tapi ini dibawa ini enggak. Contohnya itu. siapa? Contohnya ya, enggak apa-apa. Contohnya itu adalah, menurut saya Ivar Jenner yang seharusnya dipanggil. Setuju banget. Setuju banget. Karena saya kan ngikutin dia intens dari, dia kalau nggak salah debutnya lawan Argentina bukan, J? Lawan Argentina bukan debutnya Ivar Jenner. Oh, Ivar Jenner udah Debutnya. intinya udah Atau dari dari sebelumnya? Spanyol. Dia Spanyol pas kita TC U19 dia ikut Udah ikut. dan sebelumnya udah Oke. Intinya udah lama ya. Udah lama. Gabung dengan timnas. Etos kerjanya setahu saya bagus. Terus mainnya efektif. Levelnya sudah ngetok-ngetok Eredivisie. Karena kan dia sebenarnya udah dipromosikan tuh ke senior Utrecht. Walaupun cedera, akhirnya dipinjamkan lagi lah ke Utrecht. Terus apa lagi? Dia bugar. Karena dia main dalam 7 laga beruntun, walaupun nggak semuanya starter. Tapi kemudian nggak dipanggil. ada yang bilang katanya cedera, ternyata nggak cedera ya kan? Saya tiap minggu udah rapor terus kan. Saya tahu betul di 7 pertandingan 6 kali dia dari bangku cadangan, 1 kali dia starter terakhir. Artinya dia bugar kan.
dia masuk DSPJ itu artinya dia udah bugar, udah pasti lah. Dan kemudian yang di saat yang bersamaan dia dipanggil untuk tim nasional 23 di SEA Games. Nah ini kan kontradiktif dan ya itulah salah satu yang terus di sisi lain pemain seperti mungkin yang kontradiktif itu Vanu. Menurut saya nggak perlu dipanggil dengan berbagai alasan. Gitu. Jadi kira-kira itu salah satu contoh kontradiktif pemain yang dipanggil dan yang nggak dipanggil yang menurut saya itu agak susah untuk saya terima. Saya ada beberapa juga sebenarnya. Seperti mungkin mau maklum mungkin penggantinya ada Ivar Jenner juga. Dan menurut saya Beckham dari kemarin saya udah bahas terus-terusan. Dari Saya pertandingan tahu, ya. Jepang, mulai dari Cina ya, Cina, terus habis itu apa namanya lawan siapa lagi? Lawan Habis Cina, itu Jepang, habis itu Jepang. 2 kali FIFA Matchday lawan China Taipei dan juga Lebanon. Saya omong terus, Beckham itu oke, memang pemain yang baik dia. Karena dia memang terbukti pas zamannya coach itu ada data, dia selalu bawa bolanya ke depan. Bukan Progresif. kontrolnya ke belakang. Iya, betul. Oh. Itu sangat baik, tetapi postur tubuhnya tidak mendukung untuk Iya. ajang internasional. Dan kemarin dia berapa kali tabrakan kalah kan, bola tanggung kan. Dari lawan Jepang aja dari lawan Cina aja udah kelihatan sebenarnya. Tapi Cinanya mungkin masih di bawah ya, mungkin udah mulai Dan waktu menurun. itu kan dalam kondisi sudah unggul 1-0 kita, Betul, jadi betul. mereka nggak terlalu pressurize. Betul. Nah, tapi entah kenapa mungkin Patrick sangat senang gayanya dia mungkin, tapi sampai dimainin Tapi gini starting aja, 11 gitu. kalau dia dipanggil mungkin saya setuju. Mungkin oke lah kita we give him chance. Tapi untuk masuk DSP dan starter, it's another thing. Itu aja sih kalau menurut saya gitu. Betul. Jadi kalau dipanggil mungkin kita masih bisa terima lah. Betul, ya. betul. Misalnya ada pemain-pemain juga yang memang nggak pernah pakai. Kayak Hoki Caraka kan jarang main banget. Iya, iya. Nah, kayak dia. Tapi biar dia bisa berkembang. Iya. Kita kasih kesempatan biar bisa latihan bersama sama pemain-pemain yang berpengalaman. Dan Itu dia aja dapat udah- vibes kompetisi ya. Betul, itu aja Iya. dia bakal dapat perkembangan luar biasa gitu. Setuju. Tapi itu sih. sampai masuk starting 11 kaget. Dan gini Je, kemarin. Oke lah. Orang ada istilah tuh make mistake but don't lose the lesson. Artinya ketika itu nggak jalan, menurut saya tuh dari menit pertama dia tuh nggak ada sama sekali ngasih impact. Sama sekali nggak ada. Artinya kalau saya nih, nggak tahu nih ya. Kalau saya menit 30 udah saya tarik tuh. Kalau saya. Karena bener-bener nggak ada, bukan yang oke lah 4 kali dia duel, 3 kali kalah, 2 kali menang masih mending. Ini hampir dia selalu hilang bola. Dan menurut saya itu hanya tinggal nunggu waktu, dan sampai dia ada yang dikolongin kan, segala macam defense nggak bisa segala macam. Menurut saya sih itu kartu mati yang bahkan diganti babak kedua awal pun menurut saya udah agak telat sih. Oke, ini kita omongin starting 11 dan sebelum-sebelumnya itu aja udah panjang banget kayaknya. Dan itu baru satu pemain loh. Gila ya Baru kita. satu, belum formasi, Seru banget. komposisi, terserah. Jadi Nah. yang lead saya lah. Seru banget. Nih, kita langsung aja mungkin lanjut. Jadi ada beberapa momen yang saya ambil. Ya. Oke, kita langsung aja momen pertama dulu ya. Oke, tapi karena ini menyangkut visual, saya pakai kacamata dulu. Ah, iya, siap, Karena siap. sudah berumur. Ah, iya. Enggak. Anak muda juga banyak yang pakai kacamata, nggak apa-apa. Jadi kita langsung lanjut ya. Ya. Mungkin kalau mungkin formasi udah biasa ya. Mungkin seperti yang saya prediksi 4 back juga. Iya. Dan 4 back di situ saya memang prediksi juga yang 4 back yang sama nih. Karena Ini kita bakal dibantu nih. masuk ke kepalanya Kluivert ya. Nah, betul. Bukan maunya kita kan. Betul. Nah, 4 back tapi yang nggak nyangka sebenarnya Klok sama Beckham. Pelupesi. Kalau Pelupesi pasti masuk ya. ya oke. Jadi mungkin Pelupesi masuk, Iya. sama mungkin saya pikir Tom masuk mungkin menurut saya. Tom, saya pikir nggak banyak yang nyangka Tom tuh akan dicadangin menurut saya. Tuh, dan diganti dengan Klopp. Sama, saya kaget banget ada Klok. Iya. Karena pas dia mainnya cuma pas lawan Chinese Taipei. China Taipei kalau nggak salah. Ya, kayaknya itu doang deh main. Dan Klopp sama Pelupesi ini sebelumnya setahu saya nggak Belum pernah main bareng. Betul. Itu. Dan mereka lebih cenderung ke defensif. Iya, dan Klopp ini tidak bisa atau tidak nyaman ketika dia bermain ada juga DM yang kedua gitu. Kalau kayak di Persib kan biasanya sama Hodak tuh dibiarin aja dia sendirian sebagai DM, itu dia lebih nyaman karakternya. Tapi nggak tahu kenapa dia diduetin dan bahkan nggak pernah main sebelumnya. Betul. Dan memang banyak kombinasi yang belum pernah dicoba tapi langsung coba di pertandingan yang sangat-sangat penting penentuan kita lolos atau enggak gitu untuk Piala Dunia gitu. Iya.
sangat beresiko sebenarnya. Tapi ya sebenarnya beresiko itu harus ditanggung oleh pelatih Pelatih sebenarnya. dan harus dihitung juga kan dengan Betul. matang dan harus ada dasarnya sebenarnya. Betul betul. Kita langsung lanjut. Oke. Baru mau masuk yang pertama ini. Wah ini. Panjang ini. Ini nih yang kita dapat. Jadi kita jelasin dulu ya. Saya karena baju hitam. Ini A1. A1 saya mungkin garisnya pakai garis hitam. Karena saya putih, saya pakai garisnya putih. Putih. Nah gitu aja mungkin. Kalau intinya saya lihat VAR ini. Iya. Ini kan tahu ya, sangat lama. Cek. Sampai mungkin 3 menit ada kali. Iya bener kan? 2-3 menit kayaknya. Lama Lebih 2 banget. menit itu. Tapi apa yang Bung Harba lihat di sini? Saya rasa ya, coba saya Oke. bicara dulu ya. Dari- Saya pikir ini bisa jadi offside. Iya, saya juga takutnya offside tadinya. Karena apa? Yang setahu saya, secara peraturan itu offside duluan. Iya. Yang harus dilihat. Iya. Emang Tapi- dia lama itu menurut saya aja karena offside-nya itu. Nah, dan juga yang di posisi offside itu Ragnar memang yang nggak ada hubungannya bola, tetapi dia tetap bergerak. Kalau diam mungkin Nggak enggak. apa-apa. Tetapi dia kan bergerak. Iya. Nah, makanya saya pikir, oh ini bukannya foul ya. Saya nggak Boleh nonton saya berapa co- kali. boleh saya coret, nggak apa-apa ya? Silakan putih. Ini yang Ragnar bukan? Itu Iya, Ragnar kan? Benar. Yang pertama Beckham. Ini sebenarnya yang kan kedua Ragnar. kalau kita lihat sepintas nih kayaknya offside ya. Kayaknya. Cuman Cuman mungkin di situ memang offside di sini. Iya kan offside. Nah, cuman mungkin wasit Ali Ahmad atau siapa lah ya. Pokoknya wasit asal Kuwait ini mungkin kenapa dia lama, dia berpikir apakah posisi Ragnar ini dianggap mengganggu kiper Saudi atau enggak. Itu mungkin lamanya. Kalau menurut saya aja ya. Jadi bisa akhirnya jadi. dia karena kalau handsball-nya kan handsball ya. Ini kan Handsball. Handsball itu udah pasti. Iya benar. Kalau tinggal hanya ngeliat handsball udah selesai, udah pasti langsung betul. dikasih penalti. Nah, lama itu mungkin dia memutuskan apakah gerakan dari Ragnar ini dianggap mempengaruhi konsentrasi kiper atau enggak. penglihatannya kiper ya. Iya, gitu. Bisa jadi sih, bisa jadi, benar-benar. Dan ini nih, pertama Beckham, Ragnar. Kan yang duel heading kan berdua ini, Jay sama Kevin Dix. Iya. Dan akhirnya kena hands dan ya, Dan akhirnya penalti. Nah, makanya dia memang agak bingung. Tapi ya beruntung bagi kita juga sebenarnya masih dapat penalti sih. Betul, dan ini kan juga akhirnya sempat gini ya, karena ada mungkin berapa minggu terakhir ini, saya agak kurang suka juga tuh, karena ada narasi yang ingin menggiring fans itu untuk berpikir negatif. Apa tuh? Soal wasit. Dinarasikan, wah ini bakalan curang. Bahkan juga federasi mencoba untuk meminta mengganti wasit. Dan dengan narasi lagi, wah Arab Saudi ini curang segala macam sama AFC. Mungkin nggak salah 100%, tapi juga nggak benar 100%. Kenapa? Soal wasit gitu, kan kita belum tahu wasitnya seperti apa. Emang kita udah tahu. Kedua, saya bilang gini, nggak akan mungkin minta wasit diganti, nggak akan mungkin, saya bilang. Betul. Dan itu merusak konsentrasi kita. Mendingan kita fokus. Dan akhirnya apa? Kalau boleh jujur, wasit ini agak sedikit membantu kita. Sedikit ya. Mungkin nggak membantu secara ini ya. Artinya Saya setuju. keputusan ini kan bisa jadi bilang offside. Bisa offside. Iya enggak? Ini menurut saya tergantung wasit berbeda-beda. Iya. Keputusan Ini benar, makanya dia lama. Nah itu makanya Nah, bingung dia. akhirnya apa, orang-orang pada minta maaf semua. Minta maaf, saya sudah suzon, sudah negative thinking terhadap dia, padahal dia bagus banget. Ya udah. Nah, jadi itu jangan mau digiring. Ya udah, dari sekarang jangan digiring. Nah, 1-2 hari misalnya ada keputusan yang kayaknya nih tuan rumah nih nggak adil, nggak apa-apa kesel 1-2 hari, tapi habis itu kita fokus. Iya makanya malah kayak giringan opini-opini yang gak jelas kayak gitu tuh yang malah membuat timnas itu jadi nggak fokus. Setuju. Malah. Jadi kita membuat fokus itu ya jangan ke sini-sini gitu yang Iya. yang di luar apa Di luar ya, substansi. ya apa yang kita bisa lakukan gitu ya nggak usah gitu. Orang kita mau protes juga nggak akan bisa. Nggak gitu. akan bisa, percuma. Nggak akan. Dan ternyata bagus. Nah oke. Kalau saya lihat ini, saya hitam. Ini Jay, ini Kevin Dix. Oke. Kevin Dix ambil bola dan langsung dia passing jauh begini situasinya. Dapat ya. Dia dapat, ini Miliano ya. Miliano. Dia dapat 3 orang ini lari. Lari. Tapi yang masalah ini di sini yang saya lihat. Ini masalah. Kalau yang saya lihat. Kenapa? Karena saya lihat ini tidak ada yang naik. Padahal kita lagi menyerang. Berarti ini paling nggak harus ada salah satu di sini nih. Esok kok warnanya putih. Di mana? Di balik dulu. Udah putih. Udah putih ya. Harusnya ada salah satu di sini. Maksudnya gitu kan? Oh, salah satu bukan. Harus line up dong. Oh, semuanya bergerak secara bersamaan ke depan. Harus line up. Menaikkan garis. Nah, orang banyaknya nggak tahu kenapa harus line up gitu. Kan jaga di belakang gitu. Karena defense. Tapi kalau udah naik misalnya udah naik sampai ke gawang ya, bolanya udah ke Iya, gawang iya, ya. iya. Sorry.
Nah, misalnya pemain kita di sini 4 back sama 2 di sini, kita nggak perlu lari lagi ke belakang. Dan kita bisa langsung pressing di sini. Oh, oke. Jadi lebih padat ya Iya, pressingnya. pasti. Ya itu yang kita harus gincar, tapi kenapa pas sudah passing, udah mau terupas, ini berdua diam aja. Apalagi ini berdua ini. Gelandang yang harus menyerang, bantu menyerang itu, mau diam aja di sini. Sama juga ini berempat, diam berjalan kaki. Ini padahal baru menit ke 13. Nah, artinya kalau masalah misalnya oke lah, mungkin ada masalah recovery karena mereka baru Betul. datang Saya setuju. start. Tapi kan ini mungkin masih menit awal aja ya. Mungkin mereka masih lebih fokus, jadi masih harusnya mereka bisa lebih cepat ngambil keputusan untuk naik gitu. Betul. Nah ini yang saya agak, bilang agak kurang konsentrasi juga kayaknya. Sama gini, saya tambahin Yang tadi. putih ya. Tadi. Apakah kalau lari ini juga mereka, ini sayang kita mungkin nggak ada sequel lanjutannya ya. Betul. Lari ini pun biasanya kan mereka gini nih kalau nggak salah nih. Ini ke sini, ini biasanya masuk ke dalam gitu nggak sih? Oh itu di depan gawang mungkin. Di depan gawang. Di depan gawang. Untuk ngasih ruang kan biasanya kan. Kalau di sini belum tukar ya. posisi, iya betul. Ya, yang penting lari dulu. Ini mah harus cepet lari sih. Lari dulu, Ini mah oke. harus cepet lari, biar tinggal terupas taruh. Tapi menurut saya ini juga hitung-hitung di passing kapan gitu. Iya, mesti Nggak harus perlu pas. dipikir, langsung aja lari. Yang passing yang harus cocokin gitu, paskan ke mereka gitu. Bukan kita pasin kecepatannya dia gitu. Itu sih. Itu berarti kayak mirip waktu kita menang 2-0 di GBK tuh kalau nggak salah. Oh, Tuh betul. Beberapa kali kan seperti itu Betul, kan. betul. Lari langsung ke depan, yang 3-4 orang, pokoknya yang terdepan tuh mereka langsung lari gitu kan. Pemain kadang soalnya sambil lari, dia passing kapan ya? Lihat timingnya dulu, baru lari. Oh, itu ya Itu yang agak salah. hilang momentum. Betul. Harus lari aja kencang. Kalau lari kencang, walaupun nggak dikasih, bisa bawa lawannya. Oh, ke dalam. narik, minimal narik. Oh. Narik, otomatis ciptakan ruang di belakangnya Iya, untuk iya. teman kita gitu. Iya. Tapi itu yang nggak, Nggak terjadi. ya sayang sekali pokoknya. Oke. Ini slide berikutnya ya. Yang ini. Yang ini ambil bolanya. Kita ambil bola, terus passing, dan dia Milano dapat bola. Bisa lihat Ya. yang bergerak siapa? Kan dapat bola Milano tuh. Mau serang balik dong harusnya. Soalnya yang saya analisa kemarin juga, Saudi Arabia itu harus kita serang balik. Selain itu nggak ada. Tapi lihat siapa yang jalan di sini? 1, 2, 3, 4 jalan semua ini. Nggak ada yang lari. Nggak, ini doang yang minta bola tapi ya udah ketutupan. Tapi ini, ketutup gara-gara ya. ini. Sementara Nggak ada yang minta bola gitu loh. kalau posisi dia ini juga terlalu. Betul. Sorry. Nah, makanya ini kayak udah tahu gitu. Nah, sementara dengan posisi 2 orang begini, dia mau ke sini nggak bisa, mau ke sini juga Betul. Ya, ketutup, mau ke sini, ini terlalu jauh, belum tentu dia bisa. Nggak mungkin. Susah. Makanya harus ada gelandang yang bantu sih menurut saya. Tetapi gelandangnya diam aja. Ini kayaknya lagi ngeliat ke arah mana nih ini. Maksudnya ini memang karena capek bisa mempengaruhi ini. Tapi kan masih menit 14 Nah deh. itu dia. Belum terlalu capek harusnya kan. Nah saya agak kecewa beratnya itu sama Joey pertandingan ini. Dia nggak sebagus waktu pertandingan lawan Bahrain ya. Sebelum-sebelumnya pokoknya. Ya, agak Sebenarnya ada bagus-bagus aja. Tapi kok hari ini kemarin tuh kok diam aja terus. Salah passing berapa kali. Iya. Dan juga Mark Locke juga nggak bisa ngisi lini tengah juga dengan baik kan. Betul. Dan akhirnya ya kehilangan bola lagi. Nah, kayak gitu. Itu yang kebalik ulang-ulang terus gitu. Iya. Soalnya kalau abis lagi bilap serangan di area sendiri, terus hilang bola yang sebenarnya nggak perlu tuh capek. Betul. Capek gitu. Betul. Gara-gara capek, mereka nggak mau bantu nih. Iya. Ini mentalnya. Iya. Dan artinya passing ke Emiliano, aku udah bagus. Aku nggak salah nih. Iya. Aku udah passing bagus nih. Ya Emiliano aja mau main. Tapi dia nggak. Sama aja mengalihkan tanggung jawab. Padahal Iya. kalau kita kemasukan gol, salah siapa? Iya. Salah satu tim semua. Iya. Nggak ada yang gara-gara siapa gitu. Itu yang kayak lupa atau nggak tahu, udah dikasih tahu apa sama pelatih atau nggak tahu. Iya, karena sebagai namanya main bola itu kan kolektif kan. Betul, Jadi betul. artinya harus saling membackup, tapi sampai kapan kan gitu kan. Betul banget itu betul. Nah ini yang ini, nah ini yang saya bilang Joey. Nah Joey ini yang di sini kan ya, kan ada Joey manajemen dia di 14 sini, ya. manajemen dia di sini, bola di sini. Tapi Dia kenapa nggak nempel ya. nempel aja gitu di sini? Jadi terlalu lengah ya. Terlalu lengah. Ini posisinya mungkin saya bisa jelasin. Ini gini terus jaraknya jauh. Akhirnya dia bisa passing ke sini, dia bisa lewatin dia juga.
Jadi gara-gara dari awal dia lengah. Hmm. Oh, nggak perlu pressing, nggak mungkin ya passing ke sini ya langsung. Dia mikir mungkin begitu. Makanya dia nggak pressing, tapi posisinya dia selalu salah. Joy. Hari itu Mark Klok juga sama. Hmm. Nah mungkin nanti bisa lihat lagi nanti dari slide-slide berikutnya. Ini yang Ini gol ya? yang momen golnya. Golnya. Ini yang saya bisa bilang J yang mungkin Nah, ini saya melakukan putih ya. kesalahan. Betul. Ini kan pertama kalau nggak salah, Dari sini. ini Mark Locke ya. Betul. Pak Klok Ini kan yang salah. Tadi kan di sini dia tadinya nih. Betul. Ketika ada lemparan ke dalam, kemudian diarahkan ke dia, Hmm. dia sundul, kerebut ya. Ya, Mark Klok tendang ke atas, Nah. dia yang heading dan bola ke sini. Akhirnya ke situ. Dia passing ke sini. Akhirnya terus abis itu tidak, saya pakai merah biar agak, pakai orange. Abis itu tidak ada yang menutup nih sini. Nah, menurut saya ini Hmm. ada yang nutup, tapi salah. Cuman J doang yang datang. Tapi Kalau ada yang mau syuting, harusnya sekitarnya siapapun yang dekat, Yang dekat. harus datang. Datang. Dan dia juga datang harusnya. nah ini kan harusnya yang datang di Dean James Dean ya, yang James. paling deket ya. Nah, tetapi dia nggak datang. Akhirnya yang datang cuman J doang. Dan jaraknya agak jauh. Agak jauh. Jadi udah sempat dia lawan lepas tembakan. Tapi oke, nggak apa-apa. Karena bereaksi cepat Berarti dia sekali. tanggung jawab, tapi seharusnya temannya rekan setim Dean James harus bisa lebih cepat antisipasi. Bereaksi lebih cepat, tapi ini saya agak kecewa juga sama J kali ini. Hmm. Saya ngakui J ini pemain berkelas, berbeda sama pemain-pemain lain. Tetapi kali ini dia buang muka. Oh, Lawan syuting kita buang muka, itu kalau kita di Korea ya, kita ngomongin di Korea, itu ditampar langsung. Gitu. oh ya? Syuting masa begini? Oh, karena dia harus tahu ya, harus tahu apa? Ya, ini waktu Filosofinya apa, J? waktu zamannya coaching begini. Hmm. Kita training camp U19 ke Kroasia. Itu ada Rido juga, Rizky Rido. Pasti ingat Rizky Rido. Jadi, Rizky Rido, Witan, dan lain-lain ya. Aran. Si Rido pernah begini terus. Dia selalu begitu. Lawan syuting begini. Lawan syuting begini. Habis itu gimana? Ditampar enggak? Latihan. Enggak tahu. Gitu, habis itu latihan. Pas latihan, Rido sini. Ini gawang. Ini. Berdiri di depan situ. Di syuting heading dia. ya. Bola siapin semua. Dia harus gini mukanya. Tendang kencang, takut sampai bisa heading pakai ini. Oh. Kencang terus. Wah, sundul. Tapi dia awal takut, tapi Lama-lama. ya, lama-lama dia begini terus. Oh. Digituin terus, akhirnya pas tanding dia ingat. Daripada saya gituin, Mendingan ya pas. dia. Ya, mendingan ini pas udah lagi. nggak pernah begitu. Itu filosofinya kan apa, J? Mungkin teman-teman mungkin banyak yang nggak Nah. juga nih. Karena kita kan kita selalu ajarkan pemain-pemain itu di dalam lapangan harus lihat bola selama 90 menit. Oh. Lihat bola terus. Walaupun bola mati, nggak boleh begini. Tapi sambil lihat bola kita turun. Kita lihat bola. Dengan kombinasi screening dong, tapi kan? Ya, apa? Screening. Jadi bola screening. Nah, maksudnya screening orang kan juga perlu juga kan? Betul. Tapi lihat bola tetap harus. Badannya tetap harus begini. Nggak boleh Oh balik iya, begini. balik badan. Kecuali fun football ya. Tapi banyak begini. Masih ada beberapa pemain yang masih begini. Nah, jadi ini penting karena kalau nggak lihat bola kan pasti passing lebih cepat daripada orang. Iya. Nah, itu yang kita harus hindari. Antisipasi, ya. Dan ini kan terbukti sekarang. Jadi buang muka, sayang sekali buang muka, akhirnya kelewat dan dia syuting kaki kiri bisa gol di sini. Nah, sedikit mau saya tambahin deh, saya putihkan. Hmm. Ini apakah PS ini kehalangan kali? Kehalangan nggak kira-kira ya? Sehingga dia hilang sepersekian detik, akhirnya Bisa jadi. walaupun memang tembakannya tuh bagus banget. Udah bagus sih. Ke ujung Soalnya juga susah memang. bukan masalah ujung doang, tapi bolanya Mantul. Mantul Nah, sekali. itu memang saya kan kiper dulu. oh ya. Iya. Jadi bola mantul itu sangat susah pasti teman-teman. Bola bawah tapi mantul lagi. Lebih susah lagi tahu ada satu, nyundul dan mantul. Nah, Itu paling susah. nyundul itu nggak bisa diprediksi. Oh ya. Oh, gitu. Jadi Sini. kalau nyundul itu memang paling susah prediksi Iya. kemana. Walaupun nggak kencang ya. Jadi kesannya kadang-kadang disundul, mantul kok pelan nggak bisa. Itu susah teman-teman. Betul. Ini menurut saya memang yang salah semua satu tim. Tapi mungkin dari Mark Klok juga salah. Iya. Terus yang nggak nutup juga Dean James sama Mark Klok juga nggak datang. dan Harusnya datang sama-sama, tetapi Jay doang datang. Tapi Jay juga salah. Alright. Nah, kalau ini saya sebenarnya ini salah satu momen yang selalu terjadi.
di pertandingan ini. Nah, apa? Bung Arfa pasti ada informasi dan pengetahuan juga pasti kan tentang bola. Jadi ini kan ada lini belakang. Ini kan lawan mereka lagi passing ya di sini ya. Nah, ini lini belakang kita, sama ini lini depan kita. Ini kira-kira jarak berapa coba ini? Itu. Ya berarti Kira-kira. kan kira-kira sepertiga ya, mungkin sekitar 35 meter, 40 meter. Oh, ini menurut saya 40 40 meter. 40 sampai 45 meter. Iya, setengahnya lapangan Iya, bola ya. iya, setengah lapangan nggak nyampe sedikit ya mungkin ya. 40-an ya. Nah, ini pertahanan seperti ini tidak boleh. Saya ambil contoh yang baik biar netizen pun tahu. Emang kenapa ini? Kalau jaraknya jauh, artinya space-nya banyak. Iya. Space-nya banyak. Space banyak, Bisa. space banyak, space banyak. Di mana-mana ada. Kalau begini bagaimana? Lawan bisa passingnya gampang sekali, enak banget gitu mainnya. Makanya kemarin dimainkan terus sama lawan. Iya, iya, Nah. didikte ya. Contohnya, contoh yang baik adalah tahun kemarin persis di Jeddah juga. Oh iya, iya, iya. Nah, Dan sorry. sedikit saya Oke, tambah. boleh, silakan. Nah, ini juga dalam kondisi saya nggak tahu nih, kan ini bisa kok kosong sendirian di daerah lawan itu gimana ceritanya itu? Nah, sebenarnya saya bilang kan tadi kan ada di sini ya 4 ya. Satunya di sini. Ada satu di sini. Nggak kelihatan ya? Nah, yang kelihatan. Berarti garis offset juga rentan ya? Nah, tapi kenapa sendiri itu benar? Kenapa India sendiri? Ini nanti ada lagi momennya ini. Bu. Oke. Jadi kita coba lihat ini dulu ya. Ini yang saya ambil jarak antara lini depan dan belakang pada tahun 2024 zamannya Coach Shin. Di tempat yang sama ya, Di tempat King yang Abdullah sama Sport juga City ya. betul. Nah ini kita bisa lihat. Kita bisa lihat jarak ini berapa meter? Ya, rapat terus. Nah, rapat jadi terus. ini yang kita lihat sekarang ini kan? Nah, lihat lagi. Ini 12 menit ya. Hmm. Yang menit ke-12, menit ke-14 lihat lagi ini segini. Oke. Ya anggap aja ini satu ini ya mungkin 5 meteran gitu. Iya. Ya, Berarti anggap aja begitu. sekitar 15-an, Ya 20 lah. 15-20 meter. Ya. Nah, ini lagi saya ambil 16 ini ke 16 begini. Lihat jaraknya ini. Jadi tidak banyak ruang kosong gitu. Iya. Lihat ini 67. Oh itu emang ditekankan banget ya sama Oh, Coach pasti Shin dong. ya? Di dunia bola pasti ini penting banget. Kalau ini saya belajar Lihat. dari JJ nih, Lihat ini jaraknya berapa ini? kecil gitu. Lihat lagi ini menit ke 87. Ini Oh, jarak lihat. artinya JJ mau bilang bahwa tim ini harus didoktrin secara konsisten untuk menjaga jarak antar lini sampai dengan menit 90 Pasti dong. di medium sekitar 20-25 meter. Betul. Mau itu mungkin beda-beda filosofi ya. Iya. Kan ada pelatih yang sukanya mid block seperti Coach Shin. oke. Maksudnya mid low ya. Iya. Agak low, agak di bawah. Tetapi kalau Irak kayak Saudi kemarin kan agak Tinggi. mid block atau enggak mid high. Iya, mid high. Jadi agak naik ya. Tapi waktu itu kita memang low block, tapi jaraknya ini harus dijaga seperti ini. Oh, Biar oke. ini dinamakan sebenarnya organisasi. Organisasi itu menjadi satu unit sebenarnya. 10-10-nya satu unit, jadi bergerak sama-sama. Itu yang dibilang organisasi yang baik dan menjadi satu unit. Bergeraknya itu tergantung apa biasanya? Tergantung bolanya kemana. Tapi nanti kita bisa lihat ya. Oke. Kenapa masalah timnas Indonesia kemarin itu apa? Kita bisa lihat nanti. Nanti saya mungkin bisa saya tunjukkan lagi. Kita lanjut slide berikutnya ya. Iya. Kalau saya lihat ini juga. Ini lawan udah lagi lempar ya. Gimana pun apapun terjadi, kan udah lempar ke sini. Berarti semua harus turun dong ya. Oh, oke. Harus Tapi ini oke lah turun. Tapi dua gelandang ini lebih penting sebenarnya. oh, dua gelandang tapi di situ ya. Harusnya di sini. Minimal di sini. satu ya. Iya, minimal satu tapi dua-duanya harus turun dong karena mereka ya mungkin ditugaskan dua gelandang bertahan. Tapi nggak ada yang turun. Mungkin bisa lihat di slide berikutnya juga. Nah, udah di sini. Ini loh. scene berikutnya, sequelnya ya. Iya, udah di sini loh bolanya. Lagi apa namanya? Lagi duel di sini. Kita nggak tahu dia bisa lewatin Yakob Sayuri jadinya bisa di sini. Nah, harusnya di sini dong. Iya. Buat kalau ini, saya yang putih. Buat kalaupun dia lepas ke sini, ini nutup. Betul. Nah, yang dari sini bisa ke sini. Betul. Kira-kira seperti itu kan. Benar. Dan itu kan tanggung jawabnya DM kan. Ini yang saya bilang selalu bikin two block. Satu bloknya itu dari satu bloknya dari lini belakang, satu line lagi ini dari gelandang. Gelandang, second line. Ya. Ini namanya dibilang two block. Makanya coachnya selalu dipentingkan
bikin two blocknya jangan lupa kalau bola di samping. Kalau bola di samping ada yang cross, two block harus ada. Jadi sedetail itu ya coach Shin ya. Setiap scene itu dia udah pasti. ada rundown-nya gitu. Apalagi kalau misalnya scene-nya cross, two block harus dibuat. Oh, buat menang quantity ya. Dan Artinya kalau ada yang keback. ada ya. Kalau misalnya dia bolanya mantul, yang membackup ada. Itu sebenarnya diperagakan sama Jepang tuh. Oh ya benar. Iya kan? Jepang itu jagonya itu. Iya kan? Benar Betul, kan? betul. Oke, kita coba langsung lanjut aja. Ini. Menarik. Oke. Ini sebenarnya Saya kayak bajakan dapat ilmu dari JJ. enggak lah. Kalau untuk ini sih kayaknya Iya. saya banyak denger nih. Nah, ini sebenarnya situasinya kita lagi lempar. Dia tendang kehilangan bola. Ini. Dia Ini si Joe ya. Ya Joy, salah. Oke lah, ini kan kesalahannya passing ke depan. Iya. Memang iya. Kalau passing ke samping kehilangan bola ini paling bahaya. Iya. Jadi untungnya nggak begitu dan hilang bola di sini. Kalau hilang bola bagaimana? Semua satu unit ini Harus turun. Bareng. Betul. Nah tapi lihat kita ya, man to man sendiri tidak dikejar. Lihat, ini ada siapa? Pemain kita? Ragnar ya? Beckham. Oh Beckham. Kok jauh banget ya di situ ngapain? Beckham mungkin di kiri waktu itu. Oh, Oke, nggak masalah. Tapi kalau kehilang bola bagaimana? Harusnya turun. turun. Oke, dia lagi lari. Hmm. Kejar dari belakang. Harusnya maksimal dong ya, biar bisa kejar. Nggak apa ya. Ini kayak ketinggalan deh. Nah, lihat. Ketinggalan Selanjutnya, pasti ketinggalan. dia di sini, Beckham. Dan ini jadi free. Udah kalah 2 langkah ya. Man-to-man-nya dia. Nah, setelah itu lebih masalah lagi. Beckham di sini jalan kaki. Harusnya dia agak turun ke sini. Iya. Maksimal dong. Maksudnya, dia kan kalau udah hilang bola, Tanggung artinya jawab. semua jadi defender. Iya. Bukan cuman yang posisinya defender yang jadi defender, bukan Iya. mereka doang, bukan mereka. Tapi kamu, Beckham, Beckham kamu pun jadi defender jadinya. Iya. Harus maksimal datang. Ini beda Harus sama kejar. betul. Ini beda sama fun football ya. Enggak bener Iya, kalau bener. kalau fun football yang depan itu ngerasa kita tuh kayak apa ya? Budaknya dia, bener kan? Bener. Saya suka gitu loh. Ntar ini bukan main bola yang gimana, bantu bertahan. Apalagi terutama setahu saya itu kalau dia yang ngilangin bola. Itu paling pantang kalau nggak ngejar bola setahu saya. Ini yang coachin paling benci. Dan makanya coachin suka gayanya Rooney. Dulu persis sama, Bung. Namanya Hwang Hee-chan, pemain bola Korea yang mainnya di Wolverhampton. Tahu. Dia, Sangkatan Evan Dimas itu. iya, sama persis begini. Oh. Coachin marahin. Kamu kalau sekali lagi begitu nggak akan dipilih lagi di timnas. Oh iya. Dia langsung berubah. Makanya sampai sekarang berkembang bisa jadi pemain hebat. Sementara ya Itu yang dibutuhkan sebenarnya untuk pelatih-pelatih yang baik. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Yang ini masalah Kevin Dix menurut saya. Nah, ini kan lagi diserang balik ya kita ya. Ini Yakub Sayuri di sini udah telat. Yakub Sayuri di sini dan Kevin Dix, J. Nah, nomor 9 kan mau jemput bola. ya. Tapi tidak datang Kevin ini. Oke, dia Saya bingungnya ini. Selama ini saya ngomong coaching terus, saya bukan karena anak coaching, tapi filosofi yang saya belajar dari coaching itu ya itu. Dan tapi nggak apa-apa kan kita supaya ada preferensi tambahan kan. kalau jemput bola, dia harus datang. Biar lawan nggak bisa balik badan. Iya. Kenapa? Kalau lawan balik badan itu, kita Udah rugi. bahaya. Dia udah punya posisi yang enak dan bisa sprint. Dan bisa lihat depan. Bisa lihat depan. Dan kalau misalnya nggak bisa balik badan, bagaimana? Bola paling kemana? Kebalik lagi. Ke belakang. Belakang lagi. Pasti. Hilang Ini- momentum. Betul. Itu yang harus dikejar. Tetapi kita lihat ya. Kita lihat slide berikutnya. Oh, dia nggak Tetap. nempel ya. Jadi mungkin yang Patrick pentingkan itu organisasi ini bergeraknya. Ada memang pelatih-pelatih yang pentingkan. Tapi Udah jaga. Sama-sama gerak aja terus-terusan. saya lebih setuju sebenarnya ya itu tadi. Kalau dia lebih cepat ke sini, dia cover. Nah, dan kemudian bisa ada waktu yang lain untuk turun. Benar ya? Betul. Saya setuju. Bener, Mungkin pendapat Patrick mungkin bisa beda ya. Iya. Tapi kalau Preferensi. Ya ini kan pendapat saya ya, pendapat. filosofinya kan beda-beda. Iya, beda-beda. Nah, tapi saya setuju banget harus datang. Walaupun nggak bikin line yang baik, organisasi yang baik, yang mana yang lebih penting itu loh? Pressing yang lebih penting atau bikin organisasi lini ini yang penting? Itu yang saya mungkin ingin kasih saran dan pendapat aja. Meskipun satu catatan lagi, meskipun memang di momen ini tidak berujung pada gol ya. Betul, Tapi betul, kan nggak apa-apa. kita kan mengurangi potensi mereka untuk punya kesempatan mendekati sepertiga akhir dan Betul. menciptakan gol kan gitu Betul, kan. itu yang kita harus hentikan sebenarnya. Iya. Oke.
Oke, kita lanjut lagi. Ini sebenarnya ya sama. Untuk passing tidak ada yang bantu. Itu yang saya lihat beberapa kali juga. Beberapa kali saya baru mau bilang, sering sekali gitu kasih Passing bola ke samping. di tapi di cover- apa di persempit langsung hilang bola atau memang balik. kontrolnya Yasa juga salah. Hmm. Kontrol harusnya ke depan. Hmm. Tapi karena begini, opsinya cuma satu. Ke sini Iya. atau ke sini. Dan ini pun dia diapit ke sini nih. Betul. Sorry, warna ini ya, warna saya putih. Putih, iya betul benar. Nah, dan ini pun dia sudah mengganggu dia. Betul. Jadi teritorinya dia ke cover. Betul. Kenapa Kevin sama Jay dibikin satu pemainnya yang bisa man to man dua-duanya begini loh. Nah, biar nggak dua-duanya bisa man to man dengan satu pemain lawan ini, Kevin Dix harusnya ke sini dong. Toh juga Baru dia datang kalau ke sini, tinggal passing ke sini Iya, sebenarnya. iya. Tapi nggak ada yang bergerak di sini. Kevin pun nggak gerak dan di sini pun memang udah salah kontrol jadi nggak bisa passing ke sini. Tapi dia juga nggak gerak juga. Kalau Jay ya mungkin bisa juga datang ke sini. Iya. Kenapa emang center back datang ke sini nggak boleh? Iya, Kan iya. nggak juga gitu ya. Iya, padahal sebenarnya ruang dia untuk bahkan ke sini sekalipun lebih aman lagi nih. Betul. Dan kalau dari sini dia bisa back pass kalau di press lagi. Nah makanya ini banyak kali terjadi Iya. di kanan, bagian kanan khususnya. Jadi ini memang setiap passing ke Yakob, masalahnya selalu terjadi begini. Jadi sebenarnya kasihan juga. Memang Yakob melakukan kesalahan lumayan banyak dibanding pertandingan sebelumnya ya. Tetapi dengan passing seperti ini, Nah, dia Siapa membuat dia bantu? persulit juga kan. Sebenarnya dia mempersulit posisi si Yakob juga. Kan? betul. Jadi di luar dia narik kaos, di luar dia salah passing. Sebenarnya untuk situasi kali seperti ini, begitu dia dapat, dia mau nendang mana coba? Ke sini bahaya dan posisi dia juga nggak enak. Body shape-nya kan dia ke arah sini nih. Terus dia mau ke sini juga nggak kebuka. Posisi aslinya Kevin kan memang bukan karena center back juga mungkin. Tapi memang walaupun beberapa pertandingan dia gantikan center back timnya dia ya mungkin ya waktu itu. Cuman hanya satu tantangannya kalau Justin hampir turun, emosinya seperti apa. Tapi dari yang saya tahu, JJ sebenarnya lebih dekat. Tapi saya berapa kali interview dia, he is a very strong character, bisa membangkitkan semangat temannya. Jadi dia punya energi yang banyak, tapi memang harus sedikit dikendalikan. Tapi saya rasa kalau dia main bersama Jai, mungkin agak jinak juga. Mungkin dia bisa lebih tenang Memang. dan itu akan lebih kuat dibandingkan dengan formasi kemarin. Jai jadi agak mungkin dia bisa juga main cebek kiri ya. Tapi tetap pasti ada penyesuaian. Pasti. Plus dia kakinya kaki kanan naturalnya. Iya. Misalnya kaki kanan 5 kekuatannya. Ya. Kaki kirinya 3 mungkin. Iya, pasti. Pasti. ada orang kecenderungan kan. Mungkin hanya Kecuali Sintayong ya. dia kiri kanan bagus Sintayong ya? kiri kanan Oh, sama, baru sama. tahu. Sama kemampuannya. Oh. Persis sama. Jadi Oh iya? kadang Tapi kita, nulis kanan kan? Enggak. kanan. Oh. Tapi kadang kan kita memang ada coba-coba kena inti yang atas. Oh. Nggak boleh kaki kanan ya, kaki kalian nggak boleh ya. Wah, dia mah sama. Bisa ya? Wah, Kalau nggak salah tuh kalau pemain Indonesia yang saya tahu ya Boas. Boas tuh Boas. kaki kiri jalan. Oh, sama ya? Kiri jalan. Iya, Oh, setahu Boas. saya. Oke, intinya Oke. begitu. Kita Sip. lanjut lagi sama Ya. slide berikutnya ya. Ini yang kelemahan, kekurangan pemain Indonesia juga. Kalau udah foul, harusnya lihat apa? Tadi saya udah bilang, selama 90 menit sampai ditiup selesai sama wasit, harus lihat bola terus-terusan. Sementara kita lihat Walaupun bola ada, mati. ada 2-3 pemain yang nggak ngeliat ke arah Satu, bola ya. 2, 4 ya. ada 3. Ini Yang ini nengok mungkin ngelirik bisa juga. Betul, ini saya. Nah, yang baru nengok, tapi ini passing. Kalau passing jadi gimana? 4 habis. Iya. Ini, filosofinya harus ini. Karena nggak lihat, coba ya, kita balik lagi ya. Misalnya anggap aja kita lihat, oke? Dan dia tutup. Dia tutup. Kalau gitu passing kemana? Paling ke belakang. Belakang ya. Atau dia lebar ya paling ke sini. Nggak bahaya. 10-10-nya bisa kembali dengan santai. Iya, masih ada waktu ya. Tetapi karena mereka nggak lihat, jadi bagaimana? Passing langsung, 4 di sini habis. Iya. Udah gitu gini lagi kalau kita Sisa lihat. 6. Lihat bagaimana bisa dia mempunyai ruang seluas ini. Nah, itu dia. Dan bahkan dia punya kalau dia memungkinkan dia bisa Through pass. atau breakthrough lari. Betul. Nah, ini yang agak masalah juga. Ini yang harus ditegaskan sama pelatih sebenarnya. Pelatih marahin langsung. Pas Itu- latihan gitu. Oh ini sebenarnya apa yang kita lihat sekarang ini adalah bentuk dari latihan. Ya seperti itulah latihannya kan. Pasti. Selama kalau bola out gitu ke belakang. Ya bola, look at the ball. Harus diingetin terus juga. Semua gitu. Jadi dilatih di sesi latihan, bahkan di pertandingan pun mereka tetap dikawal untuk jangan Pasti. sampai lengah. Pasti. Itu kan namanya filosofi pelatih
disampaikan ke para pemain gitu. Oke, kita slide berikutnya. Nah, ini juga sama. Di sini kita lihat ya, bagian kita bagi dua aja ya lapangan. Jadi begini. Ini ada Kevin Dix, Jakob sama Miliano. Jonathan. Di sini ada berapa lawan? Ada 2. 1, 2. Berarti ini udah 3 lawan 2. Tetapi kita yang kalah di sini momennya. Kenapa bisa? Karena nggak tahu kenapa mereka sangat pentingkan lini organisasi ini doang, bukan datang ke pressing. Nah, bisa lihat dari sebenarnya slide berikutnya mau siapin tapi kayaknya terlalu banyak, jadi saya nggak siapin. Nah, ini dia passing ke sini. Dia datang, passing, terima bola, balik badan. Ini tiga-tiganya habis jadinya. Ngapain di sini kalau gitu? Kalau gitu, kalau Kevin Dix mungkin terlalu jauh, tinggal komunikasi. Milano datang. Untuk Dia datang. ganggu dulu di situ Tapi ya. kan nggak lihat dia. Iya. Itu yang selalu dipermasalahkan itu waktu itu ya ini komunikasi. Komunikasikan gitu, bilang gitu ke teman kamu gitu. Itu bukan marahin atau bukan salahin dia gitu teman kamu, tapi malah saling bantu gitu Iya. dengan omong. Iya. Datang gitu. Komunikasi kan Nah itu intinya. itu kan. yang dibutuhkan tapi Nggak kemarin terjadi ya. nggak ada kelihatan sama sekali. Kita slide berikutnya ini sebenarnya sama. Nah, ini menit ke-28. Menit ke-28 aja udah sampai segini. Udah banyak ini ya, udah Nah. banyak scene-scene-nya. Ini ada foul di sini dan ini Martin Paes tendang. Kenapa ini masalahnya menurut Bung Harpa coba? Saya Kalau ada menurut masalah. saya, Kena- coba kalau menurut saya ya, Siap. dan saya dengan senang hati kalau dikoreksi, ini tidak dimanfaatkan, bener nggak? Oh, mungkin bisa dibilang. Nah, tapi kalau yang mau Tetapi- JJ bilang apa? Tetapi namanya free kick kan ya mungkin harus kumpul di satu tempat biar kita bisa bersaing, bisa ambil bola, rebut bola di situ. Oke. Nah, kalau duel atas, bolanya bola bisa jadi bola lawan, bisa jadi bola kita. Iya. 50-50. Tetapi nggak bisa 50-50 kalau tendang di sini. Kenapa? Karena di sini ada pemain Beckham. Ya, dia Kita tahu kan Beckham itu tinggi atau tidak tinggi? kurang tinggi. Kurang tinggi Dan kan? juga secara postur untuk ngadu badan dia kurang bagus lah. Di kanan ini ada siapa ya? Miliano. Bukannya lebih baik tendangnya Oh, dia ke tendang Miliano? sini. Harusnya suruh ke sini geser semua. Oh, oke. Biasanya kiper yang suruh geser Artinya atau J. sandaran pemain yang menerima bola itu harus yang punya kapasitas untuk adu badan. Betul. Dan Nah, juga kita kan pikir dong, Iya. lebih baik ke kiri apa kanan? Lihat, oh pemain di sini ada Beckham, di Iya. sini kan ada Miliano. Oh, oke. Geser. Baru tendang ke sana. Kemungkinan besar ya mungkin 50-50. Tapi kalau ke sini bukan 50-50 tapi bisa jadi 30-70. 70 ya 30 mungkin. Iya, Ya. betul. Ya, ini juga kurang detail. Ini sebenarnya masalah siapa? Bukan masalah Paes, tapi masalah pelatih keepers. Jadi dia harus kasih masukan sebenarnya ke pelatih utama untuk melakukan skema ini. Betul sekali. Kalau itu menurut saya seperti itu ya. Iya. Dan satu lagi ini hampir gol. Tahu ya yang kena tiang? Oh, yang dari luar kotak ya. Iya. Ini juga kayaknya pressingnya juga kurang deh kalau nggak salah. Nah, deh, yang pressing juga nggak ada yang tutup juga pas shooting. Nah, udah di sini kehilangan bola. Terus bola ke sini tapi nggak ada yang datang sama sekali. Ini padahal Mereka liatin doang. kalau kita lihat ya, Hmm. situasi ini Hmm. itu 5 versus 2 loh. Hmm. Ya kan artinya Kalau kan dia kan nggak dihitung ya, yang ini mah nggak dihitung ya. iya, nggak terlalu harus ditempel kan. Betul. Artinya kita secara number, secara angka, secara jumlah Jumlah menang. 2 kali lipat lebih. Betul. Tapi kemudian kita gagal untuk menutup itu. Berarti kan skemanya ada yang nggak berjalan nih, Ini mekanismenya. harusnya gol begini. Ya, untung nggak gol waktu Untung nggak itu. gol. Walaupun ya kena tiang kalau nggak salah. Atau Kena tiang. mistar. Kena tiang, Kena tiang, ke bawah gitu kan, Iya. keluar. Ini saya makanya wah ini jumlah udah menang, tapi kenapa bisa kasih syuting gitu loh ke lawan? Makanya banyak yang bilang dan kita juga bisa lihat sebenarnya Saudi ini nggak terlalu dibilang jelek memang nggak, Memang, tapi dibilang spesial sebenarnya enggak. memang saya setuju. Jadi banyak mereka akhirnya lebih menggunakan individu, keunggulan individu. Makanya dari awal saya udah bilang di analisa saya itu harus benturan keras. Baru lawan juga hilang balance dan hilang tempo mereka. Jadinya mereka nggak bisa semau mereka passing-passing. Tapi kemarin dibiarkan terus, Iya. jadinya mereka enak banget. Dan passing, mereka secara mental tiki-taka. merasa superior kan. Nah. Oh mereka ternyata emang nggak Bukan berani nih blokan Nah, apa-apa. itu dia. Mereka naik mentalnya. Bener banget itu serius. Nah ini berikutnya
sorry nih, bukan saya benci seseorang, tapi memang yang kelihatan itu Beckham terus. Iya, memang kita objektif lah, Ya, bukan maksudnya apa. Ya, saya kenal baik juga kok Beckham sama Beckham kok. Jadi Tapi bukan secara saya benci. kita bicara secara performa kan. Betul betul. Mungkin performa hari ini juga nggak bagus. Dan ini sini kan ada Beckham di sini ya. Bukan liatin, tapi harus dibikin sandwich Ya, ya. harusnya. Tetapi hanya liatin aja, itu yang sebenarnya sering kali terjadi di kanan sini. Sering kali. Iya. Yang tim bagus selalu begitu. Kalau di samping misalnya ada lawan di sini, pasti dibikin 2 lawan 1. Di Di sandwich pressing. ya. Kalau misalnya bola ke sini, gimana? Tinggal datang lagi. Iya. Tapi Memaksa ini dia. kan bahaya. Kalau 1 lawan 1 misalnya Lewat dia lebih cepat, langsung berhadapan bisa- dengan kiper bisa malah cross, atau dan cut bisa ya. kiper juga, ya Iya, benar. iya, iya. Itu yang memang kita harus jaga ya, bikin 2 lawan 1 di samping. Nah ini, Oh, ini jelas lah ya. Dan begitu saya lihat tayangan, kan kita kan di media tribun ada kamera, ada video replay kan. Begitu saya lihat ya, definitely 100% penalti, dan menurut saya ini keputusan yang sebenarnya kalau kita lihat bola, ini bisa saya coret nggak sih? enggak, boleh. Nggak tahu ya bolanya di mana sih? Di atas sini. Di atas sini ya, Iya. anggaplah di. Kalau nggak salah tuh dia jatuhnya di sini. deh. Betul. Jadi ini kayak it's like Nggak bisa kena. 3 meter lebih mungkin, dan dengan speed yang nggak tahu mungkin 1000 km per jam, ya kan? Bisa sampai matematikanya. Tapi Itu- nggak bisa. Itu berarti harusnya feel-nya dia yang nggak jalan ya. Betul. Gitu, kecuali kalau memang gini situasinya, dia bisa menjangkau bola, kita tahu dia punya kemampuan sundulan yang bagus, dan kalau itu gol kita nggak lolos Piala Dunia. Betul. Mungkin ya udah Boleh. kayak Suarez dulu 2010. Nah, betul. Si Giant tuh bahkan ditangkap bolanya kan. Nah, itu kan perhitungan, karena pikir-pikir menit segini, menit 32 ngapain saya ambil resiko. Betul. Untung dia nggak kena kartu merah. Saya setuju. Walaupun sebenarnya kalau gini nggak kartu merah kan gitu. Setuju. Dan ini yang sama juga, maksudnya tidak ada yang tutup. Iya. Ini Berarti benar ya aja ya. Artinya masalah utamanya adalah karena sistem filosofinya mereka terlalu terpaku pada garis line 4 back ini. betul. Memang penting organisasi, tetapi kita harus lihat situasi. Ketika ada lawan yang shooting, harus datang. Ketika ada lawan terima bola dari misalnya bola dari center back ke striker, harus datang keras gitu biar lawan nggak bisa balik badan. Iya. Itu sih yang harus kita gasin, tapi selalu mau jaga line ini terus. Iya. Buat apa gitu? Oh, misalnya kayak Bung Harpa fan football keluar begini ada Iya, lawan. iya. Masih ada lah kita kok. Iya. Masih ada yang bisa cover ke sini gitu. Betul. Itu yang Kecuali kita outnumber ya, 1 lawan 2, kita harus betul. punya punya bikin delay. delay atau gimana gitu Betul. ya. Itu yang dibutuhkan, tapi ada yang syuting juga ini kita berapa coba? Lawan ada berapa coba? Cuma 1, 2, 3 ini sini. Iya, 3. Yang 4 yang mungkin di sini sama di sini. Kita ada berapa? 1, 2, 5, 3, 4, 6. 5, 6. Iya. 6 kurang lebih 5 sampai 6. Tapi ini yang saya Hampir bingung. 2 kali lipat kan. Nah itu dia. Kenapa gitu tapi? Untung ini nggak gol kalau nggak salah ya kan? Nah, yang enggak. Paling bolanya ke sini sih. Iya. Ya lemes. Lemes. ini ini yang mungkin pelanggaran, slide terakhir ya. Jadi ini sama juga. Ini shooting. Kalau shooting defender bagaimana harusnya? Defender backup rebound, antisipasi rebound. Antisipasi rebound. Berarti lawan shooting bukan nonton, Lari. tetapi lari ke dekat arah kiper. ke arah kiper untuk jaga kiper. Harusnya lari, datang. Iya. Semua datang harusnya. Tapi setelah ini nonton aja Iya. semua. Memang saya nggak bisa ambil semua momen karena terlalu banyak. Iya, Dan di babak kedua kemasukan gol ketiga Iya. itu juga karena nggak ada yang rebound. Hmm. Yakob tidak rebound. Jadi kalau misalnya ada satu pemain mungkin datang ke sini, nah kalau misalnya dia lepas, ada yang langsung mungkin buang ke sini kan, Betul. atau mungkin buang ke samping. Betul, kalau otomatis bisa passing Iya, juga, atau nggak usah passing perlu juga. buang juga gitu kan. Iya. Tapi karena nggak ada rebound, dia datang sini. Untungnya bola ke situ. Iya. Kalau misalnya dia datang bolanya ke sini, gol. Bisa. Ini yang jagonya Bakci waktu itu. Oke. Kayak gini. Nah ini yang kita mungkin lihat selama babak pertama sama satu momen aja di babak kedua, udah banyak sekali yang Yang kesalahan harus kita dilakukan bahas, dan kita harus kita evaluasi untuk pertandingan berikutnya. Tetapi waktunya kita tidak terlalu banyak masalahnya. Nggak habis-habis nih ntar nih. Kalau sebenarnya nggak boleh kita latihan lagi, jujur, nggak ada waktu. Udah nggak ada waktu ya. Recovery aja udah. Fokus Recovery recovery apa dulu, namanya, nggak perlu relax, segala latihan. macem. Official training juga nggak perlu intensitas tinggi, benar-benar intensitas 10% aja. Nggak boleh. Fokus recovery, baru full bugar. Ketika full bugar, baru bisa bermain baik juga. Tetapi gara-gara mungkin maunya pelatih harus perbaiki ini, perbaiki itu,
nggak akan habis-habisnya. Iya. Dan otomatis nggak bisa recover juga. Iya, karena ini kan udah soal mental, soal dia merasa fresh ketika main, bukan lagi terlalu kalau fisik udah nggak bisa lah, nggak mungkin 1-2 hari Nggak mungkin. dipompa lagi nggak. Yang ada malah mungkin dia hektik begitu main. Betul. Gitu. Benar-benar bakal sulit bagi kita juga. Apalagi Irak kan udah habis istirahat juga gitu ya. Iya, Apalagi analisa kita. Irak bugar sekali kan. Agar analisa kita udah Iya, dia udah punya prototipe satu pertandingan kita ya. Dia udah mungkin dia udah bukan mungkin, hampir pasti dia sudah mempelajari permainan kita. dan udah datang nonton. Nah, lalu dia nonton yang terakhir, bener nih. Nah. Yang saya prediksi dia begini, Nah. di pertandingan kemarin begini. Bahkan mungkin yang dia Betul. pikir ini kayaknya nggak bahaya. Begitu dia, ternyata bahaya. Betul. Dia udah punya update Betul. terakhir kondisi kita. Tapi kita kan nggak ada. Iya benar. Iya. Itu yang sebenarnya merugikan kita. Iya. Tapi mau bagaimana? Iya, Kita harus fight, iya harus optimis, ya, harus mau nggak mau gitu ya. semangat, berikan yang terbaik 90 menit. Betul. Nafas pemain, nafas supporter juga kan gitu. Betul. Oke. Oke. Jadi Luar biasa. ini sangat luar biasa gitu, maksudnya bisa ngobrol lama sekali tapi tidak membosankan kita mengharap. Saya jujur sih banyak mendapatkan hints juga soal detail-detail pertandingan sih, honestly. Thank you, Jay. Oke. Kayaknya ini saya yang beruntung sebenarnya. Enggak. Saya yang beruntung. Karena saya kan banyak mungkin sad story ya, walaupun saya juga paham ini, tapi detail-detail JJ kan banyak. Nah, Iya, terima serius, kasih. serius. Buat penonton juga kan di jackpot kan juga jadi makin pinter kan. Semoga ya. Semua harus jadi pintar. Iya, amin. Oke, amin. Oke, terima kasih sudah nonton Sepak Up. Silakan teman-teman kasih pendapat kalian di kolom komentar. Berapa persen kalian yakin Indonesia menang melawan Irak? Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe Sepak Up. Sepak Up. Bola kok diomongin. Bye-bye. Bye. Terima kasih, Bu. Gamzamida juga. Gamzamida.